Anda kembali bersama kami di ID Pagi pemirsa. Nekat ambil paksa jenazah COVID-19 dan menolak memakai masker, seorang aktivis di Banyuwangi, Jawa Timur dijebloskan ke penjara. Ya, video pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Genteng viral di media sosial. Aksi Yunus Wahyudi, aktivis asal Banyuwangi, Jawa Timur saat memaksa mengambil jenazah pasien COVID-19 di RSUD Genteng, viral di media sosial. Yunus juga menolak memakai masker dan mendesak petugas untuk menyerahkan jenazah pasien. Tak hanya menimbulkan kegaduhan, Yunus dan sejumlah rekannya memaksa jenazah pasien COVID-19 dimakamkan dengan tata cara normal. Padahal menurut aturan, jenazah harusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Akibat aksinya, Yunus harus berurusan dengan polisi. Setelah jalani pemeriksaan, kemudian dijebloskan ke tahanan Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Awal mulanya sebagai saksi, ya tadi sudah ada komitmen dengan penyidiknya pada saat itu bahwasanya setelah digelar baru saksi tadi berubah jadi tersangka dan polisi sudah profesional dalam menangani perkara ini. Yunus disangkakan melanggar pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan, ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu kantor Perindakop dan UKM Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk mendapat bantuan UMKM. Sayangnya warga berkumpul dan tidak menjaga jarak. Warga berkumpul di halaman kantor Perindakop dan UKM Polewali Mandar, Sulawesi Barat menghiraukan protokol kesehatan. Mereka datang membawa berkas kelengkapan untuk diinput demi mendapatkan bantuan langsung tunai UMKM sebesar 2,4 juta rupiah. Meski sudah diperingati petugas, namun warga tetap saja berkerumun dan tidak menjaga jarak. Sebenarnya itu membatasi, tetapi lagi-lagi namanya masyarakat kita juga tetap layani sehingga pada hari ini kita masih melihat seperti ini, malah setiap hari malah bertambah banyak. Jarak mereka kurang mengindahkan, tetapi memakai masker itu wajib. Memakai masker karena wajib, kami ya? tidak akan melayani ketika mereka tidak memakai masker. Polewali Mandar telah memasukkan data sebanyak 19.000 pelaku UMKM di berbagai sektor dari 27.000 kuota yang disiapkan oleh pemerintah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kepatuhan masyarakat untuk memakai masker belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena itu, razia protokol kesehatan terus dilakukan dan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan masih saja ditemukan. Sejumlah warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat diberhentikan oleh petugas Satpol PP. Pelanggar dikenakan sanksi berupa biaya administrasi atau sanksi sosial seperti menyapu jalanan. Enggak, sebenarnya kan kalau keluar tuh biasanya pakai masker, cuman karena buru-buru kali ya, saya jadi nggak sadar kalau oh iya masker. Pertama kali kapok banget karena ini nggak sadar aja sih, Mbak. Meski angka pelanggaran pengguna masker menurun, namun razia tetap dilaksanakan karena sebaran virus COVID-19 di ibu kota masih mengkhawatirkan. Untuk razia masker kita terapkan sama ya, untuk transisi maupun yang perketatan itu kita disamakan untuk kegiatan tim masker ini. Untuk warga masyarakat yang tidak memakai masker walaupun dan maskernya memakainya tidak benar, itu tetap kami tindak. Menurun ya, semakin sedikit, berarti warga itu udah pada sadar ya, semua memakai masker. Sekarang untuk pelanggarnya itu sedikit menurun tiap. Razia masker akan terus digelar petugas gabungan selama pandemi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Armalina, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta resmi mengatur ketentuan soal kewajiban penumpang menggunakan masker di dalam mobil. Jika tidak, akan ada denda.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI memutuskan untuk menerapkan aturan ketat, yakni mewajibkan pengendara mobil memakai masker meskipun sendiri. Dalam raperda yang disusun DPRD DKI Jakarta disepakati juga diatur besaran sanksi denda bagi pelanggar sebesar Rp250.000. Selain denda, ada juga sanksi sosial. Selain mengatur kewajiban memakai masker bagi pengendara mobil meski sendirian, Raperda COVID DKI Jakarta juga mengatur sanksi kepada warga yang menolak dilakukan tes corona. Mereka yang menolak tes corona, baik rapid maupun PCR, dapat dikenai denda sebesar Rp5 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendataan pengunjung rumah makan menjadi salah satu aturan wajib dalam PSBB transisi DKI Jakarta. Pengelola juga diminta mewajibkan sistem pembayaran non-tunai. Dalam PSBB transisi DKI Jakarta, pendataan pengunjung yang makan di tempat menjadi salah satu aturan tambahan. Di Pujasera Metropol Jakarta Pusat misalnya, seluruh pengunjung didata tetapi tidak semua kolom pendataan diisi, seperti waktu keluar dan nomor induk kependudukan. Namun, pendataan ini disambut baik pengunjung. Kalau kita diinformasikan gitu, terkait dengan penularan misalkan, itu kan juga baik juga untuk kita ya. Saya kira itu prosedur yang bagus. Tidak hanya protokol kesehatan yang ketat, pengelola juga mengatur beberapa aktivitas kontak fisik, seperti daftar menu yang dapat diakses secara daring dan menyarankan pengunjung untuk membayar non-tunai. Sekarang ya udah mulai ya lumayan ramai lagi sih dari sebelumnya. Sebelumnya kan hanya take away aja, take away ya nggak terlalu banyak. Sepi banget dia yang datangnya. Kalau sekarang udah lumayan. Pemprov DKI Jakarta per 12 Oktober lalu resmi memperlakukan kembali PSBB transisi di ibu kota. Sektor restoran dan rumah makan dapat melayani makan di tempat atau dine-in dengan maksimal 50% kapasitas tempat makan dan jaga jarak antar pengunjung hingga 1,5 meter. Dari Jakarta, Naila Azmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir telah menemui manajemen AstraZeneca terkait penyediaan vaksin COVID-19. AstraZeneca telah menyanggupi permintaan 100 juta vaksin yang akan dikirim di semester awal tahun 2021. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri dari London, Inggris. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, pemirsa, Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir memastikan harga vaksin corona sekitar Rp200.000. Ya, pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan bahwa Sinovac menjual kepada Brasil dengan harga $1,96 atau setara Rp29.000. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, menyebutkan harga vaksin COVID-19 di kisaran Rp200.000 per dosisnya. Harga dinilai tidak akan memberatkan masyarakat. Menurut Honesty, dalam penentuan harga vaksin ada beberapa faktor yang menentukan harga vaksin. Salah satu faktornya adalah tergantung pada investasi, studi klinis fase 3, terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Hal ini juga bakal diikuti untuk penentuan harga di Indonesia. Vaksin itu pasti sudah melewati beberapa standar-standar struktur cost yang disepakati secara internasional. Dan dalam ini salah satunya untuk penyusunan harga vaksin COVID-19 ini ada faktor investasi yang kita lakukan seperti misalkan untuk melakukan uji klinis. Dan ini memang akan membuat harga-harga itu memang bisa diketahui secara transparan nantinya.